Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil SWOT analisis terhadap ide bisnis hampers kue kering. SWOT analisis disusun oleh saya sendiri, Vena Melinda Leonitama, dengan NIM 3411191106. Saya Firda Ramasari dengan NIM 3411191127. Saya Febian Sela dengan NIM 3411191138. Saya Rindu Tegar Senjawati dengan NIM 3411191159. SWOT analisis ini berisi 1. Definisi SWOT, 2. Faktor dalam SWOT analisis, 3. Analisis matriks SWOT, dan yang terakhir adalah strategi. Yang pertama yaitu definisi SWOT. SWOT merupakan sebuah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunity, dan ancaman atau threats yang terjadi dalam proyek atau di sebuah usaha bisnis, atau mengevaluasi lini-lini produk sendiri maupun pesaing. Menurut Pierce and Robinson, SWOT adalah singkatan dari kekuatan atau strength, kelemahan atau weakness intern perusahaan, serta peluang atau opportunity, dan ancaman atau threat dalam lingkungan yang dihadapi perusahaan. Analisis SWOT merupakan cara sistematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan strategi yang menggambarkan kecocokan paling baik di antara mereka. Manfaat analisis SWOT yaitu yang pertama, mengatasi masalah internal perusahaan, 2. Memperluas jaringan dan membangun relasi bisnis, 3. Menghindari kerugian, 4. Membuat inovasi dan mengembangkan perusahaan, dan yang terakhir yaitu untuk menganalisa keuangan perusahaan. Faktor analisis SWOT yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Firda. Faktor analisis SWOT, strength atau kekuatan. Kekuatan merupakan sumber daya atau kapabilitas yang dikendalikan oleh perusahaan atau tersedia bagi suatu perusahaan yang membuat perusahaan relatif lebih unggul dibanding dengan pesaingnya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan yang dilayaninya. Weakness atau kelemahan. Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam satu atau lebih sumber daya atau kapabilitas suatu perusahaan relatif terhadap pesaingnya, yang menjadi hambatan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Opportunities atau peluang. Opportunity merujuk pada situasi atau kondisi yang menguntungkan, yang bisa dimanfaatkan oleh sebuah organisasi atau bisnis untuk mencapai tujuan atau meningkatkan kinerja. Opportunity biasanya muncul dari faktor-faktor eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh organisasi, seperti perubahan pasar, kebijakan pemerintah, atau perubahan tren konsumen. Threats atau ancaman. Threats merujuk pada faktor-faktor eksternal yang dapat berpotensi menghambat pencapaian tujuan atau kinerja organisasi atau bisnis. Ancaman dapat berasal dari berbagai sumber, seperti persaingan yang ketat, perubahan kondisi pasar, kebijakan pemerintah yang merugikan, perubahan tren konsumen, bencana alam, atau faktor lain yang tidak dapat dikontrol oleh organisasi atau bisnis. Faktor eksternal. Faktor eksternal mempengaruhi opportunities dan threats, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan, yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industri atau industri environment dan lingkungan bisnis makro atau makro environment, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. Faktor internal. Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya strength dan weakness,
di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan atau decision making perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional, seperti pemasaran, keuangan, operasi, sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya perusahaan atau corporate culture. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Feby. Terdapat 4 alternatif strategi SWOT. Yang pertama, strategi SO atau Strength Opportunity. Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi ST atau Strength Trade. Strategi ini dibuat berdasarkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada. Strategi WO, Weakness Opportunity. Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WT atau Weakness Trade. Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif, berusaha meminimalkan kelemahan-kelemahan perusahaan serta sekaligus menghindari ancaman-ancaman. Matriks SWOT, Strength, daftar semua kekuatan yang dimiliki, Weakness, daftar semua kelemahan yang dimiliki, Opportunities, daftar semua peluang yang dapat diidentifikasi, Threats, daftar semua ancaman yang dapat diidentifikasi. Di dalamnya terdapat strategi SO, yaitu Strength Opportunities, gunakan semua kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi WO, Weakness Opportunities, atasi semua kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang ada. Strategi ST, Strength Threats, gunakan semua kekuatan untuk menghindari ancaman. Strategi WT, Weakness Threats, tekan semua kelemahan dan cegah semua ancaman. Contoh kasus di sini, ide bisnis hampers kue kering. Latar belakangnya, hampers adalah jenis usaha musiman yang akan laris manis menjelang hari-hari besar seperti Idul Fitri, Natal, Imlek, dan Tahun Baru. Sehingga saat menjelang hari-hari tersebut, akan banyak individu maupun perusahaan yang akan mengirimkan hampers untuk keluarga, kerabat, maupun konsumen atau pegawainya. Namun karena memiliki masih adanya peluang dari pemesanan hampers pada hari-hari besar saja, maka kini hampers juga bisa dipesan untuk hadiah ulang tahun, lahiran, wisuda, pernikahan, hingga hadiah atas pencapaian kepada seseorang. Hal tersebut yang membuat usaha hampers masih tetap bisa berjalan selain pada hari-hari besar. Selain itu, hampers yang ditawarkan juga beragam, disesuaikan dengan keinginan atau bahkan kebutuhan sendiri, seperti hampers aneka makanan dan minuman, hampers alat makan, hampers self-care, hampers fashion, dan hampers alat tulis atau aksesoris. Karena itu, hal tersebut akan menarik minat konsumen untuk melakukan pre-order pada usaha hampers tersebut. Selain itu, peranan IT pada usaha ini adalah pada bidang kreativitas editing seperti membuat katalog, promosi usaha, dan kartu ucapan yang menarik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Rindu. Untuk selanjutnya, analisis mengenai SWOT dari ide bisnis hampers kue kering. Yang pertama ada strength atau kekuatan, di mana hampers ini memiliki keunggulan karena memudahkan orang yang akan memberikan hadiah atau bingkisan pada hari-hari besar maupun perayaan dan acara mereka. Kemudian hampers juga bisa berisikan barang-barang yang diinginkan maupun yang dibutuhkan dengan berbagai jenis barang yang beragam. Dan itu keunggulan lainnya adalah pada bidang kreativitas dalam pembuatan katalog secara online maupun offline, promosi usaha yang dilakukan pada sosial media melalui konten yang menarik, serta pada setiap hampers akan diberikan kartu ucapan yang menarik dan diedit sesuai dengan keinginan konsumen. Untuk analisis selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan pada ide bisnis hampers tersebut. Yang pertama, yaitu dalam membuat sebuah hampers maka harus memilih terlebih dahulu vendor yang terpercaya sehingga bisa membuat kesepakatan agar menguntungkan bagi kedua belah pihak. Kemudian, untuk analisis selanjutnya pada opportunities atau peluang, di mana peluangnya
adalah saat hampers yang dibuat memiliki nilai kreativitas yang tinggi, sehingga akan menarik minat pembelian terutama pada hari-hari besar, karena jumlah pre-order akan meningkat pada hari-hari tersebut. Kemudian untuk analisis terakhir yaitu threat atau ancamannya, banyaknya persaingan yang mengacu pada harga yang dijual maupun kreativitas dari hampers yang ditawarkan, sehingga harus membuat branding yang membuat usaha lebih unik daripada usaha lain yang sejenis. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.